Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mari teman-teman semua, kita memulai kelas ini dengan kita berdoa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah komunikasi publik dan massa, yaitu di pertemuan yang keempat, yang nantinya insyaallah kita akan mendiskusikan bersama materi keempat ini tentang teori normatif media massa. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman, mari kita lanjutkan kelas kita, dan teman-teman siap untuk melanjutkan bersama? Baik, alhamdulillah. Baik, mari kita lanjutkan bersama. Sebelumnya, teman-teman, perlu saya sampaikan konsep umum dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini diharapkan memberikan wawasan kepada kalian mahasiswa, terutama tentang konsep dan teori mengenai komunikasi publik dan massa, khususnya di media massa. Adapun tujuan utama dari mata kuliah ini ialah untuk memberikan pengalaman teoritis dan juga pengalaman historis, terutama sekali bagi kalian yang nantinya menjadi bagian daripada media massa, mulai dari menjadi sebagai pengamat dan juga menjadi sebagai bagian daripada pengguna media massa, dan tentunya kalian juga yang pastinya akan mengamati realitas bagaimana perkembangan media massa saat ini. Teman-teman, perlu kami juga sampaikan kenapa mata kuliah ini atau materi kali ini juga menjadi bagian penting buat kalian yang harus kalian ambil dan harus kita diskusikan di kelas ini. Di antaranya adalah mata kuliah ini nantinya akan memberikan pengalaman dan juga memberikan pengetahuan bagi kalian tentang sejarah panjang media massa serta regulasi yang mengatur di dalamnya, sehingga nanti kalian diharapkan mampu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan media massa yang ada. Selain itu, teman-teman perlu juga kita sampaikan bahwa selain konsep umum dari mata kuliah ini, tentunya ada integrasi keterkaitan mata kuliah ini dengan kehidupan keseharian kalian. Nantinya ketika kalian sudah kembali ke masyarakat dan juga kalian untuk beraktivitas keseharian kalian di masyarakat. Integrasi mata kuliah ini diantaranya adalah untuk menanamkan nilai moderasi beragama melalui media massa. Di antara kompetensi yang kami harapkan yang ada di mata kuliah ini adalah untuk kalian nantinya itu bijak bermedia dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman yang bermoral sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, baik itu sesuai dengan nilai norma yang berlaku menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, dan juga nilai dan norma yang berlaku tentunya secara umum di negara kita. Sehingga dengan adanya mata kuliah ini nantinya mahasiswa diharapkan mampu memiliki sikap dan keterampilan, yaitu keterampilan dalam hal bersosial dengan mengedepankan nilai asas toleransi antar umat beragama serta beretika dalam menggunakan dan menginformasikan berbagai informasi di media massa. Demikian gambaran umumnya yang diharapkan buat kalian di mata kuliah ini. Selanjutnya, teman-teman perlu juga kita sampaikan
akan kita sepakati bahwa tujuan pembelajaran ini adalah diharapkan kalian memiliki kemampuan untuk dapat memahami, membedakan, serta menjabarkan teori-teori komunikasi massa di kehidupan sosial kemasyarakatan dengan menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan konsep filosofis, metode, disiplin ilmu tentang KKPI-an. Dalam hal ini yaitu tentang media massa. Nah, di antaranya yang kita bahas menjadi pertemuan kali ini adalah tentang teori normatif media massa. Nah, sebelumnya, adapun indikator yang menjadi target capaian di mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami teori normatif yang berlaku di media massa serta mampu membedakannya. Nah, sehingga nanti kalian itu dalam menggunakan media massa itu paham dan bisa membedakan, oh media massa ini menggunakan teori ini, normatif ini, media massa di negara ini menggunakan teori normatif ini, dan seterusnya. Nah, demikian indikator capaian yang diharapkan buat kalian selaku mahasiswa. Nah, selanjutnya metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini atau materi yang keempat ini adalah metode pembelajaran pada umumnya seperti kuliah, itu kita tatap muka di ruang kelas, dan tentunya melalui bahan ajar ini teman-teman bisa memahami dan memaknai informasi atau bahan-bahan kajian yang nantinya bisa kita diskusikan bersama. Nah, selanjutnya diskusi di kelas melalui tugas-tugas terstruktur dan pengayaan informasi yang bisa kita kembangkan dalam diskusi di kelas. Nah, selanjutnya dengan metode atau model pembelajaran Log R, yaitu metode pembelajaran yang mengedepankan kemandirian, di mana kalian diminta itu mencari informasi, lalu mengobservasi, serta mengkolaborasi dengan sesama, dan lalu refleksi sebagai bentuk bagian daripada sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi-materi yang disampaikan. Nah, yang keempat yaitu project based learning. Nah, di metode pembelajaran ini, PBL ini nanti dalam setiap diskusi kita akan selalu menghadirkan persoalan fenomena yang ada di sekitar kita, terutama terkait media massa. Dan tentunya ini menarik sekali dan bisa kita gali dan kita kembangkan nanti sebagai bahan kajian kita di dalam diskusi. Oke, yang selanjutnya model pembelajaran PJBL yaitu Project Based Learning, di mana teman-teman diminta untuk mencari, menganalisis dan juga menemukan persoalan yang ada, lalu dianalisis dan dikaji sesuai dengan teori yang dengan kita kaji, teori-teori yang berlaku. Nah, ini menjadi bagian daripada project based learning kita. Karena apa? Nanti capaian dari project based learning ini minimal kalian memiliki tema atau topik untuk dijadikan sebagai bahan kajian yang menjadi modal kalian untuk melaksanakan tugas akhir nantinya. Nah, selain dari 5 model pembelajaran dan metode pembelajaran ini, tentunya kita di IAIN menggunakan media pembelajaran yang sudah menjadi bagian penting daripada proses pembelajaran kita. Di antara kita diminta menggunakan e-learning, siakat, dan media pendukung lainnya yang tentunya untuk membantu proses pembelajaran kita. Nah, demikian model pembelajarannya. Selanjutnya yaitu kriteria dan bentuk penilaian. Jadi teman-teman harus ketahui juga di pertemuan ini kriteria dan bentuk penilaian yang akan evaluasi, diberikan penilaian sebagai bagian daripada proses pembelajaran kita, yaitu ada 2 minimal, melalui tes yaitu dan unjuk kerja. Melalui tes itu bisa tes lisan dan juga bisa tes tertulis nantinya. Nanti akan kita sampaikan di akhir pertemuan. Dan unjuk kerja ya bagian daripada
problem based learning, bahwa kalian diminta untuk mempresentasikan hasil yang kalian amati dan dalam diskusi kelas yang akan kita buat. Nah, selanjutnya yaitu materi bahan ajar. Nah, materi bahan ajar ini adalah materi-materi yang nantinya akan kita diskusikan di kelas ini. Nah, misalkan di sini paling tidak ada 5 materi bahan ajar kita, yaitu teori PES otoritarian, teori PES liberal, teori PES totalitarian atau marxisme, dan juga teori PES tanggung jawab sosial. Nah, serta sistem PES yang ada di Indonesia. Nah, ini bahan kajian atau materi yang akan kita diskusikan di pertemuan ini. Nah, jadi tadi demikian ya teman-teman yang harus kalian pahami, bahwa bagian daripada capaian pembelajaran dan juga model pembelajaran yang akan kita lalui di pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan menyampaikan mendiskusikan teori normatif media massa. Nah, teman-teman di sini sudah ada yang pernah mengkaji atau mendiskusikan teori normatif media massa ini? Oke, bagaimana? Apakah ada? Oke, ya, belum ya. Berarti ini bagian merupakan materi baru buat kalian. Padahal materi ini adalah bagian daripada keseharian kita. Nah, hanya saja belum sampai pada tahapan pengkajian atau pembelajaran lebih lanjut. Maka dari itu, mari kita diskusikan materi tentang teori normatif media massa. Nah, teori normatif media massa, teman-teman sekalian, adalah merupakan gagasan hak dan tanggung jawab mengenai bagaimana idealnya PES atau media. Nah, artinya apa? Bahwa PES dan media itu ternyata juga memiliki ideologi, garis atau ruang lingkup bermedianya. Nah, diantaranya cakupannya yang menjadi bagian ideologi dari PES atau media itu adalah teori sosial dan politik mengenai PES, lalu teori profesional dan praktik jurnalistik, publik sebagai warga negara, publik sebagai khalayak, pasar media, negara dan agen-agennya, serta partai atau kelompok tertentu yang berkepentingan dalam masyarakat yang tentunya ini memiliki pengaruh media, sebagaimana yang disampaikan oleh Nurudin dalam bukunya Pengantar Media Massa. Nah, demikian dan konseptualnya teori normatif media massa. Ya. Selanjutnya, konsep sistem komunikasi. Nah, dalam konsep sistem komunikasi ini, teori normatif media massa itu terbagi minimal ada 4. Nah, itu diantaranya teori konsep sistem komunikasi adalah sistem komunikasi yang erat hubungannya dengan ideologi negara, yaitu berkaitan dengan sistem nilai-nilai dan norma yang berlaku di suatu negara. Nah, artinya apa? Teman-teman sekalian, teori normatif media massa ini erat kaitannya dengan media massa dan juga pemerintahan yang memiliki yang menganut ideologi seperti apa. Nah, dan artinya apa? Misalkan contohnya di negara kita memiliki media dan ideologi negara kita adalah Pancasila. Kita berbeda-beda namun kita tetap dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, dan kita mengedepankan tentunya sistem yang mengedepankan nilai-nilai norma etika yang bermoral. Nah, ini adalah bagian daripada ideologi negara kita yang diatur dalam dasar-dasar negara dan undang-undang negara Republik Indonesia, negara kita. Nah, adapun konsep sistem komunikasi dalam teori normatif ini paling tidak ada 4. Apa diantaranya? Yang pertama yaitu teori otoritarian, yaitu teori otoriter. Nah, bagaimana teori otoriter ini nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua yaitu teori libertarian, teori liberal. Nah, artinya apa? Bahwa antara teori otoriter, teori liberal
dan juga teori Marxisme atau totalitarian. Yang keempat yaitu social responsibility, teori social responsibility. Nah, teori ini juga bagian daripada teori normatif media massa. Nah, pada umumnya teori yang berlaku di berbagai negara adalah menganut di antara keempat teori ini. Ada yang sebagian, ada yang menganut keempat-empatnya, ada juga yang hanya salah satu di antaranya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menjelaskan teori otoritarian itu seperti apa. Teman-teman, teori otoritarian itu adalah teori yang memiliki konsep tentang otoriter dari suatu pemerintah. Nah, artinya apa? Media dan pemerintah itu memiliki hubungan erat. Di antaranya pemerintah memiliki kekuasaan penuh atas segala informasi yang disampaikan oleh media massa. Nah, sebagaimana layaknya negara atau pemerintahan yang otoriter, di mana segala sesuatu itu ditentukan dan diatur oleh pemerintah, oleh pihak yang berkuasa. Nah, demikian juga dengan teori normatif otoritarian. Artinya apa? Media yang ada di suatu negara atau di suatu tempat ini ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kendali penuh dalam sistem media massanya. Nah, di antaranya negara atau wilayah yang memiliki sistem media dengan teori otoritarian ini adalah Republik Singapura, tetangga negara kita, Malaysia, dan juga Brunei. Nah, ini seperti negara-negara yang memiliki kerajaan seperti Malaysia dan Brunei. Ternyata media mereka juga menganut media otoritarian. Nah, dan juga republik, seperti kita republik, namun Republiknya Singapura medianya ternyata juga dipegang penuh dan dikendalikan penuh oleh pemerintah. Nah, ini artinya bahwa teori otoritarian ini adalah teori yang pengawasan dan kontrolnya itu dipegang oleh pihak pemerintah. Nah, apapun yang disajikan dan apapun yang diinformasikan ini sesuai dengan apa yang diharapkan, yang diinginkan oleh pihak pemerintah. Nah, ini diantaranya. Adapun ilustrasinya seperti ini, teman-teman sekalian. Ini untuk membantu kalian memahami bagaimana media itu berjalan layaknya seorang boneka tali yang dimainkan oleh pemerintah. Artinya, media menyajikan berbagai informasi, menyajikan berbagai konten, itu ditentukan dan diatur oleh pihak pemerintah. Mau jadi apa media itu, menyajikan konten bagaimana, mau pencitraan, mau informasi apapun itu sesuai dengan keinginan pemerintah. Nah, adapun berikut seperti gambarannya yang terjadi di negara-negara maju dan berkembang seperti yang memiliki perusahaan Google, Yahoo, Microsoft, itu ternyata ada dalang atau ada pihak yang mengatur di dalamnya. Nah, di antaranya adalah teori media otoritarian. Oke, baik, demikian untuk teori yang pertama. Selanjutnya teori yang kedua, yaitu teori libertarian. Bagaimana konsep dari teori ini? Teori ini pada prinsipnya memiliki konsep bahwa sistem pers atau media yang ada memiliki kebebasan penuh untuk memperoleh berbagai informasi melalui media massa atau ingin memberikan informasi melalui media massa. Nah, artinya apa? Media massa itu memiliki kebebasan penuh dalam mengelola atau memberikan informasi kepada masyarakat tanpa ada pengaturan, pengawasan penuh mutlak oleh pihak pemerintah. Dan tentunya juga ini sesuai dengan ideologi yang dianut oleh negaranya. Seperti diantaranya di Amerika Serikat. Nah, ini adalah kita ketahui bahwa sebagai negara yang liberal dalam hal ini dia juga menganut sistem pemerintahan dengan demokrasi dan mengedepankan tentang kebebasan. Nah, ini tentunya Amerika Serikat. Medianya juga demikian.
Kemudian yang kedua seperti di Thailand, ternyata juga mereka menganut sistem media massa mereka dengan teori libertarian. Nah, dan di antara teori libertarian ini ilustrasinya seperti ini. Teman-teman bisa lihat bagaimana teori libertarian ini digambarkan melalui ilustrasi seperti ini. Misalkan yang pertama yaitu demokrasi yang dibangun itu dengan dasar kebebasan pers, yang mana pers ini memegang kendali penuh dalam dunia demokrasi. Nah, ini sebagian kecilnya, sebagiannya juga terjadi di negara kita. Namun negara kita tidak sama dengan negara di Amerika Serikat misalkan, yang sepenuhnya mereka memiliki kebebasan dan pemerintahannya juga menganut demokrasi, sistem pemerintahan demokrasi. Nah, PES di sini memiliki kendala penuh dalam proses demokrasi ini. Oke, yang selanjutnya yang gambar kedua yaitu bagaimana PES ini menjadi bulan-bulanan atau menjadi omongan dari berbagai pihak. Kenapa demikian? Karena kebebasan ini artinya bahwa media itu memiliki hak untuk menyampaikan berbagai informasi tentang siapapun, tentang apapun, dan itu diyakini dan dipercayai oleh pihak media, oleh wartawan, oleh pihak teman-teman di media. Sehingga tentunya sebagai bagian konsekuensinya dari media ini, teori ini atau ideologi ini adalah banyak yang tidak suka pastinya, dan tentunya akan menjadi pembicaraan bagi pihak-pihak yang kepentingannya itu tanda kutip diganggu atau dirugikan. Nah, ini dia antara ilustrasinya. Namun bagaimanapun media tetap memiliki kebebasannya dalam teori ini. Nah, yang ketiga, ilustrasi yang ketiga yaitu freedom of press. Nah, artinya bahwa ternyata selama ini kalau teman-teman artikan liberal atau bebas itu selalu memiliki sisi positif, padahal ada sisi lain dari liberal ini. Seperti yang tadi, satu sisi media itu bebas memberitakan, menginformasikan kepada masyarakat. Namun sisi yang lain, media juga yang menjadi bulan-bulanan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan yang tentunya dirugikan dari apa yang telah disampaikan oleh media. Nah, artinya apa? Di sini diantaranya bebas, namun bebas itu juga memiliki sisi lain, yaitu bisa merugikan dan juga bisa menyebabkan kerugian yang cukup fatal tentunya dalam proses bermasyarakat. Oke, demikian ya bagian daripada teori libertarian. Nah, selanjutnya teori Marxisme atau totalitarian. Nah, konsep ini, teori yang ketiga ini adalah Marxisme. Dalam teori ini berasumsi bahwa informasi yang disampaikan oleh media massa harus sesuai dengan peraturan pemerintah, di mana media harus tunduk kepada pemerintah yang memiliki kontrol kepada suatu kelompok atau suatu partai. Nah, seperti yang terjadi di Korea Utara, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, China, itu juga mereka menganut negara komunis, sehingga media yang ada di negara mereka juga menganut ideologi yang sama, yaitu Marxisme atau totalitarian, yang mana media mereka itu dikendalikan penuh oleh pemerintah dan pemerintah itu tunduk kepada suatu kelompok atau partai tertentu yang lagi berkuasa. Nah, berbedanya dengan teori otoriter ini memang murni pemerintah yang memiliki kekuasaan, karena negara kerajaan diantaranya, atau pemerintah yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengontrol dan mengawasi. Nah, tapi kalau Marxisme ini karena adanya kepentingan kelompok tertentu, komunitas tertentu, sehingga pemerintah juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan media. Nah, ini seperti yang terjadi di negara
Korea Utara, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok. Nah, adapun ilustrasinya seperti ini, teman-teman bisa pahami dan maknai bahwa berbagai media yang disajikan itu memang selalu menyajikan apa yang diinginkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Bahkan sering ditemukan dan terjadi konten-konten yang disajikan ini kecenderungannya lebih kepada pencitraan seperti di Korea Utara dan sebagainya. Nah, inilah di antara teori Marxisme atau teori totalitarian. Nah, yang keempat, yang berikutnya yaitu teori tanggung jawab sosial. Nah, bagaimana teori tanggung jawab sosial ini? Apakah sama dengan teori otoritarian atau libertarian atau totalitarian atau Marxisme? Nah, coba kita lihat di ilustrasinya seperti ini, bahwa teori tanggung jawab sosial ini kecenderungannya seperti social responsibility. Yang pertama, indikasinya atau karakteristik dari teori ini adalah kebebasan pers yang harus disertai dengan adanya tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, artinya apa? Pers itu bebas, namun dia tetap mengedepankan kemaslahatan masyarakat bersama. Keutamanya adalah tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, yang kedua, kebebasan pers atas dasar moral serta hati nurani insan pers. Karena kebebasan pers harus didasarkan dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, yang kedua, di teori ini mengedepankan moral serta hati nurani insan pers. Artinya etika, nilai, norma yang berlaku di negara itu, di daerah itu atau di tempat tersebut. Nah, ini sangat mengedepankan juga, dan tujuannya adalah kepedulian dan tentunya bagian daripada respon kepada kondisi sosial kemasyarakatan. Nah, yang berikutnya yaitu kewajiban tersebut diungkapkan pada sebuah semboyan, yakni informatif, benar, serta bertanggung jawab. Nah, teori tanggung jawab sosial ini tanpa mengurangi prinsip utama atau prinsip dasar daripada media, yang semboyannya itu tetap adalah informatif, menyajikan informasi buat kemaslahatan, namun menyajikan informasi juga buat kepentingan halayak ramai. Namun yang harus digarisbawahi adalah mereka mengedepankan asas tanggung jawabnya. Informatif, benar, up to date, dan pastinya informasi yang disajikan itu adalah informasi yang benar adanya, informasi yang valid, yang ada di masyarakat. Nah, itu dia di antara teori-teori normatif yang berlaku di media massa secara umumnya, dan juga ada sebagian di beberapa negara dan juga termasuk di negara kita di Indonesia. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah bisa dipahami dan dimaknai informasi tadi tentang teori-teori normatif yang telah disampaikan? Oke, baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Perbedaan antara teori otoriter dan teori Marxisme totalitarian. Oke, baik, tadi telah saya sampaikan bahwa teori otoriter dan teori totalitarian ini pada prinsipnya mereka itu sama dalam hal bahwa kendali media itu dikendalikan oleh pemerintah. Namun hanya saja perbedaannya itu adalah kalau otoriter itu mutlak memang kepentingan dan keinginan atas dasar dari suatu pemerintah atau pihak yang berkuasa, dalam hal ini pemerintah atau negara. Nah, berbeda dengan Marxisme atau totalitarian. Nah, meskipun pemerintah juga yang mengendalikan media, namun ada pihak di belakang yang mendapatkan keuntungan daripada kehendak atau keinginan dari pemerintah. Nah, pemerintah itu dalam hal ini bisa kita katakan dikendalikan atau dipengaruhi oleh pihak atau kelompok-kelompok tertentu.
atau juga bisa kita katakan sebagai bisa kita katakan oleh partai-partai tertentu kalau di negara kita. Itu diantaranya. Oke, bisa dipahami. Oke, baik. Ya, ada lagi yang lain. Oke, tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial ya, contohnya ya. Oke, baik. Contoh dari tanggung jawab sosial di negara kita, saya ambil contoh di negara kita ya, yaitu tanggung jawab sosial yang mana media ini diberikan kebebasan, namun juga bertanggung jawab dari apa yang telah mereka sajikan, yang mereka tampilkan. Ini adalah bagian daripada tanggung jawab sosial media massa. Nah, artinya sesuai prinsipnya mereka bebas, namun kebebasan mereka itu diatur berdasarkan undang-undang. Nah, ini yang terjadi di teori tanggung jawab sosial, teori social response begitu. Oke, baik. Itu tadi dua pertanyaan dari temannya yang cukup baik. Oke, selanjutnya masih ada. Oke, jika tidak ada, kita cukupkan untuk sesi penyampaian materinya, dan selanjutnya teman-teman bisa persiapkan karena berikutnya akan ada kuis buat teman-teman, yaitu seputar materi yang telah kita sampaikan di awal tadi, yaitu tentang teori normatif media massa. Nah, pertanyaan seperti ini. Nah, coba sebutkan negara kita itu menggunakan teori normatif yang mana. Oke, saya kasih waktu buat kalian mengamati dan menentukan bahwa negara kita itu menganut teori normatif yang mana. Karena tadi dicontohkan itu tidak ada negara kita, hanya sebagai bentuk interpretasi kita atau pemahaman kita. Di negara kita itu sesuai bagian daripada kehidupan seharian kita, bila kita menjadi bagian daripada negara kita, kita paham tidak bahwa negara kita itu menganut teori yang mana. Oke, ya baik, satu. Oke, ada. Ya, ada yang jawab. Oke, alasannya. Ya, oke, baik, terima kasih. Lumayan jawab tanggapannya, terima kasih, dan benar sekali yang telah disampaikan oleh salah satu temannya, bahwa negara kita ini kecenderungannya menganut keyakinan teori normatif media massa dengan teori tanggung jawab sosial. Mengapa demikian? Karena negara kita ini adalah negara yang juga memberikan ruang kepada warganya untuk memiliki kebebasan, terutama kebebasan berpendapat di muka umum, termasuk di media. Namun hanya saja negara kita membatasi kebebasan seperti apa yang diperkenankan, dan tentunya batasan seperti apa yang diperkenankan. Nah, ada batasan-batasan tertentu, misalkan seperti kita tidak bisa menjelek-jelekan saudara atau teman kita di media massa yang memiliki perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan keyakinan. Nah, kita tidak diperkenankan untuk memperdebatkan itu di ruang media massa. Atau ada seorang wartawan atau seorang jurnalis yang mendiskreditkan atau menyudutkan salah satu suku atau salah satu agama melalui berita yang disampaikan. Nah, tentunya ini berdasarkan kode etik yang ada atau regulasi yang ada, ini tidak diperkenankan, dan ini melanggar undang-undang yang berlaku. Nah, itu diantaranya. Kenapa? Karena undang-undang negara kita itu mengedepankan, mengajarkan kepada kita agar kita itu bisa membangun atau menjaga harmonisasi masyarakat, harmonisasi bangsa, dan tentunya untuk mengedepankan komitmen kebangsaan kita untuk menjaga kesatuan negara Republik kita, sehingga
kita tidak diperkenankan kalau berkomentar atau kalau menyajikan informasi atau kalau memberitakan ini melalui media massa dengan kita menyudutkan atau mendiskreditkan suatu suku atau suatu bangsa, suatu agama. Karena nanti tentunya akan berdampak fatal bagi negara kita yang menimbulkan berbagai konflik-konflik yang nantinya berkepanjangan. Nah, itu diantaranya ya sebagian daripada contoh atau kuis yang kita kita berikan. Baik, terima kasih atas temannya tadi yang memberikan tanggapan yang cukup baik. Membuat yang lain nanti kalian bisa amati dan kalian telusuri bagaimana perkembangan media massa yang ada di negara kita, seperti apa berdasarkan teori-teori normatif yang berlaku. Oke, itu tadi kuisnya. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk sebelum kita akhiri pertemuan ini, untuk kita evaluasi sebagai bagian daripada penilaian kita, teman-teman bisa lihat di lembar kerja mahasiswa ini ada tugas individu yang bisa kalian kerjakan di rumah, diantaranya tes tertulis buat kalian, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan teori dan konsep tentang normatif media massa. Nah, di sini ada 3 soalnya. Yang pertama, sebutkan apa saja teori normatif media massa dan tolong jelaskan, berikan contoh masing-masing teori tersebut. Lalu tugas dikumpulkan minggu depan ya, sebagai evaluasi mandiri pertemuan minggu ini. Oke, baik, saya pikir cukup sampai di sini saja kelas kita. Dan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat dan apa yang kita harapkan dari capaian pembelajaran ini bisa kita dapatkan di akhir pertemuan kali ini. Baik, saya pikir itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti di minggu depan di kelas yang sama di waktu yang sama.